Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan juru acara tadi ya, kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, mengambil berkat. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca, Allah melimpahkan keberkatan yang banyak untuk kita semua yang ada di Brunei, yang musafir juga ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahil alamin. Kalau boleh ada mau share slide ya. Ada dokter, ada host tuh, ada KN. Insyaallah. Sudah dibuka laluannya untuk share screen. Baik. Ini pertemuan ketiga ya untuk bulan Ramadan ini, masih membincangkan apa yang disorot dalam pertemuan pertama tentang doa yang semua kita hafal dari awal lagi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, lindungilah kami daripada azab neraka. Itu doanya ya. Minggu lepas kita dah sebut hasanah ini tidak payah diterjemahkan dengan kebaikan. Kita kena serapkan dalam bahasa Melayu sebagaimana kita menggunakan nikmat, itu dari bahasa Al-Quran juga. Rahmat dari bahasa Al-Quran juga. Barakah, berkat dari bahasa Al-Quran juga. Jadi hasanah pun kita akan gunakan secara meluas, tidak usah diterjemah, insyaAllah. Jadi tajuk yang mau disorot ni cerita anak salehah. Kalau kita ingat minggu lepas disebut bahawa termasuk yang konten hasanah itu, ataupun kalau kita terjemahkan juga kebaikan, termasuk diantaranya anak yang salehah, saleh-salehah, istri yang salehah, suami yang saleh, anak cucu yang saleh-salehah. Di sini diceritakan kisah benar anak salehah yang subhanallah luar biasa dia punya barakahnya ya. Anak saleh yang penuh dengan barakah. Namanya Asma. Namanya Asma. Cerita ini sangat unik sekali. Kalau dalam tazkirah di masjid-masjid dah selalu disebut sebenarnya ini ya. Cerita ayahnya eksiden di jalan. Bapaknya eksiden. Lalu bila dibawa ke hospital, ternyata 95% dia punya sel-sel otak itu sudah rosak. 95% sel otaknya tidak berfungsi lagi. Itu ceritanya ini. Subhanallah. Tapi yang hebat di sini sebenarnya suami hebat, istri pun tidak kalah hebat. Waktu bapaknya eksiden, anak ini baru umur 2 tahun. Ini anak pertama. Anak pertama perempuan, nama Asma. Waktu dia berumur 2 tahun, bapaknya eksiden di highway, di Riyadh. Ini cerita di Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia. Lalu, anak ini dididik oleh ibunya dengan baik. Ini sebenarnya peranan ibu yang salehah yang paling hebat nih ya. Katanya sejak dia pandai solat umur 7 tahun, tidak pernah tinggal solat tahajud. Tidak pernah tinggal solat tahajud sejak dari belajar solat. Karena sebenarnya bagi orang beriman,
Solat itu fardu dengan sunat tidak dibezakan sebenarnya. Sama-sama penting. Solat fardu penting, solat sunat penting. Dua-dua penting. Jangan kita anggap solat sunat tidak perlu dibuat. Perlu dibuat. Solat sunat ini menaikkan derajat orang itu pada sesolat. Kalau ingin naik derajat, setelah melakukan ibadat sunat, kita kena banyak. Setelah melakukan ibadat fardu, kita kena buat ibadat sunat banyak-banyak. Ini yang dicapai oleh si Alai ini, Asma, anak kepada yang dikisahkan di sini. Pendeknya dari umur 7 tahun dia sudah biasa sholat malam, qiyamul lail. Kemudian dididik oleh ibunya sampai umur 10 tahun dia sudah boleh sudah hafal Quran 30 juz. Itu hebatnya si ibu ya. Lantas bila dia sudah umur 17 tahun, bapaknya sudah 15 tahun terbaring di hospital. Inilah dia bercadang kepada ibunya, "Mak," katanya, "apa kata malam ini saya tidur di samping ayah di hospital, saya akan berdoa, saya akan sholat hajat, mendoakan ayah mudah-mudahan disembuhkan Allah." Mula-mula ibunya tidak setuju. "Jangan tah," katanya. "Tak usahlah," katanya. Lalu dia serius juga. Inilah ceritanya sini. Yang ada di skrin ini, pada malam hari saya duduk di sisi ayah sembari membaca surah Al-Baqarah. Saya membaca Al-Baqarah hingga selesai. Dia ru'yah bapaknya dengan satu suratul Baqarah sampai habis. Subhanallah. Mungkin paling kurang ikut kelajuan bacanya lah, mungkin 1 jam. Kemudian dia tertidur katanya. Dia membaca surah Baqarah, dia tertidur. Dalam tidur seakan-akan saya mendapat keindahan yang luar biasa. Dia diliputi oleh senyuman yang indah, katanya, hatinya pun merasa tentram. Kemudian dia bangun lagi. Bangun lagi. Subhanallah. Dan ngantuk lagi. Bila mengantuk keluar karinya ini, dia dapat teguran. "Bangunlah," katanya, "bagaimana kamu ini tidur? Allah tidak tidur." "Macam mana boleh berlaku?" katanya. "Kamu minta Allah menyembuhkan bapak kamu, kamu tidur. Kenapa kamu tidur?" Dia menerima message, terdengar olehnya. Lalu dia bangkit dan berdoa. Teks doanya ada dalam nota ya, di sini tidak dipaparkan semuanya, sebahagian saja. "Ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azim, ya Jabbar, ya Kabir, ya Muta'al, ya Rahman, ya Rahim." Ini diantara message doanya. Di antara kandungan doanya, "Ya Allah," katanya, "Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa waktu dibuang di sungai, di dalam peti, waktu dia masih jadi kanak-kanak kecil, baru lahir ya. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Ya Allah, Tuhan yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu sakit. Tolonglah sembuhkan bapakku ini." Itu kira-kira inti doanya. Lalu bapaknya duduk. Yang sudah 15 tahun koma, bapaknya duduk bercakap, kalau bahasa Arabnya, "Man anti wa maza taf'alina huna?" "Kamu ini siapa? Mengapa di sini? Kamu buat apa di sini?" Kali pertama dia dengar bapaknya bercakap, dia macam kurang yakin. Benarkah ini bapak saya sudah bercakap? Jangan-jangan saya ini memimpi. Itu perasaan dia. Kemudian bapaknya bercakap lagi. "Man anti wa maza taf'alina huna?" "Who are you? What are you doing?" katanya. "Kamu ini siapa? Bahapa di sini?" Kalau bahasa Bruneinya. Lalu dia bangkit, ingin merangkul bapaknya. Subhanallah. Kemudian bapaknya menghindar, menepis anaknya. "Haram," katanya. "Haram." Kata si Alai ini, si anak ini, "Pak, bukan haram Pak, halal. Saya ini anak bapak Asma. Dulu bapak tinggalkan saya umur 2 tahun, sekarang saya sudah 17 tahun. Bapak sudah terbaring di sini 15 tahun. Subhanallah, katanya. Lalu bapaknya menangis. Kemudian Asma mengasih tahu kepada petugas di hospital. Ini dalam kira-kira dekat-dekat subuh, ini pukul 4, 4:30. Dia kasih tahu, "Dokter, bapaknya sudah duduk, sudah bicara, sudah sehat."
Dokter pun berkejar ke tempat bapaknya, ke bilik bapaknya, ke katil bapaknya. Seorang dokter itu mengatakan subhana may yuhyil izama wa hiya ramim. Mereka bertasbih. Akhirnya pendek ceritanya, baliklah bapak ini ke rumah. Pendek ceritanya lagi, dapat lagi adiknya lelaki. Inilah di antara hasanah di dunia, orang itu diberi anak yang saleh salehah. Orang itu mendapat pasangan hidup saleh salehah. Kalau kita lihat sejarah terciptanya anak saleh salehah ini, itu tadi balik kepada keluarga yang saleh salehah, ibunya yang saleh salehah, ibunya yang salehah, bapaknya yang saleh, datuk neneknya yang saleh. Jadi ngamlah betul apa yang dikatakan dalam doa itu, keluarga yang saleh salehah. Itu maksud hasanah di dunia. Lalu urusan mereka semua diurus Allah, doanya dikabulkan walaupun diuji selama 15 tahun ya, bukan sedikit tuh. Tapi cerita istrinya nanti boleh dibaca secara terperinci dalam nota yang sudah diagihkan ya. Dia sangat sabar, dia tidak pernah mengeluh. Malah katanya waktu suaminya sudah terbaring 5 tahun di hospital, ada yang coba mengganggunya. Kamu tak usah tunggu lagi suamimu itu. Kamu minta saja talak di mahkamah fasakh namanya ya. Minta saja mahkamah mentalak kamu dan kamu cari lagi gantinya yang lain. Dia cakap apa? Enggak, katanya, saya enggak mau. Selagi suami saya masih di atas bumi, belum masuk bumi, belum dikebumikan, saya akan tunggu dia. Saya tetap ada harapan satu ketika dia akan sembuh nanti. Itulah kesetiaan seorang istri. Di samping kegigihannya mendidik anaknya, subhanallah. Inilah diantara terjemahan doa anak tadi. Ini juga terjemahannya ke dalam bahasa Melayu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang melimpahkan kesembuhan kepada Nabi Ayub dari ujian yang dihadapinya. Dikau juga yang mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Engkau juga yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Ini namanya tawasul namanya. Jadi di antara doa mustajab kita karena memuji Allah atas limpah rahmatnya, atas kekuasaannya. Ini katakan tawasul. Tawasul dengan kekasih Allah dengan para nabi. Ini ucapan yang disampaikan oleh dokter waktu melihat ayahnya sudah duduk, sudah sehat. Subhana may yuhyil izama wa hiya ramim. Maha suci Allah yang menghidupkan semula tulang belulang yang sudah hancur. Ini petikan ayat dari surah Yasin nih ya. Bila ayahnya sudah didatangi oleh dokter, sudah mendengar keterangan anaknya juga, ayahnya inilah kata-kata ayahnya waktu dia sudah sehat. Allah lah sebaik-baik penjaga dan pemelihara. Allah pasti mengurus hambanya yang saleh dengan baik. Ini janjinya ya. Janji Allah, kalau orang itu taat kepada Allah, Allah pasti menjaganya. Demi Allah, apa yang teringat bagi saya hanyalah sebelum kejadian tersebut saya ingin berhenti sejenak untuk sholat duha. Yang dia ingat sebelum dia eksiden, sesaat sebelum eksiden, dia nak singgah di persinggahan di highway untuk sholat duha. Itu yang dia ingat. Dan saya tak teringat adakah saya sholat atau tidak. Maknanya 15 tahun dulu. Itu yang dia ingat, bahwa dia pernah teringin singgah di persinggahan di highway untuk sholat. Saya tak ingat jadi sholat atau tidak. 15 tahun dia hilang ingatannya, koma. Tapi ternyata berkat kegigihan istri yang salehah, keyakinan istri yang salehah, dan anak yang salehah juga, anak perempuan ya, Allah menjaga si pesakit ini sehingga kembali normal. Bayangkan sudah 15 tahun terbaring di hospital. Jadi sebenarnya ini satu contoh ya, hasanah yang diberi Allah kepada keluarga ini. Berkat suami yang saleh, berkat istri yang salehah, dan anak yang salehah yang mau dididik oleh ibunya sejak umur 7 tahun tidak tinggal sembahyang tahajud. Maka kita pada bulan Ramadan ini patutnya kita berlatih ya. Berlatih patutnya setiap malam setelah kita balik dari masjid, kalau yang pergi masjid ya, kita kena tidur awal balik rumah,
kalau boleh jauhilah perkara-perkara yang merintangi kita dari Allah, yang membuat kita lambat bangun. Mungkin kita boleh setkan masa tidur. Kalau kita boleh berbaring contohnya 9.30 jam 10. Mungkin kalau kita bangun pukul 3.30 itu sudah selesai sekali ya. Ada doanya diajar oleh orang-orang saleh supaya kita boleh tidur sedikit, badan sehat dan terasa puas. Ada doa di samping kita membaca doa biasa untuk tidur, baca contohnya 3 qul, baca ayat kursi, baca amanah rasulullah dan lain-lain. Ada doa yang diamalkan oleh orang saleh, mereka boleh tidur 3 jam, 3 jam setengah, 4 jam, badannya merasa sehat dan selesa. Yang penting bila Allah beri keberkatan kepada orang itu, barakah ya, orang tu boleh tidur sedikit dan dia puas. Kalau orang tu tidur banyak tapi tak puas, itu maknanya orang tu terjauh daripada barakah. Di antara makna barakah ini apa? Kebaikan yang melimpah-limpah, kebaikan yang meningkat, yang bertambah. Itulah. Jadi sangat sesuai sekali tajuk ini dengan sorotan kita tentang apa tu? Tentang hasanah tadi. Tentang hasanah tadi. Teks doa secara lengkap boleh didapatkan nanti ya dari apa tu, dari yang menguruskan pertemuan kita ini, dari pihak apa tu, organisasi Meraih Berkah ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita rahmat. Jangan lupa mempelajari kisah salihin, kenapa mereka berjaya, kenapa doa mereka didengar, kenapa mereka mendapat hasanah. Itulah tadi kuncinya apa? Kuncinya keluarganya keluarga Al-Quran, keluarganya keluarga salat, keluarganya keluarga tahajud, keluarga qiyamul lail, keluarga yang kalau kita dengar doa anak tadi, memang doa itu menyentuh. Jadi kita perlu belajar pada doa si alai ini, doa anak ini. Kita boleh aplikasikan doa itu dengan doa kita. Kita boleh cantumkan dalam doa kita. Kita merujuk kepada Nabi Ibrahim yang selamat waktu dibuang ke dalam api, Nabi Ayub yang sakit menderita, Nabi Yunus yang ditelan ikan, Nabi Musa yang dibuang waktu kecil baru lahir, dibuang ke sungai, dihanyutkan ke sungai, lantas kembali kepada ibunya dengan selamat. Bahkan kita boleh merujuk kisah Nabi Muhammad yang dikepung, yang dicari, yang bersembunyi dalam gua, tapi Allah selamatkan dia sampai di Madinah. Padahal sudah dikepung, dicari dari segala penjuru untuk dibunuh, tapi Allah selamatkan dia. Kita boleh bertawasul seperti itu. Jadi di antara inti doa ini mengajar kita bertawasul, memuji Allah, memuji sifat Allah, memuji kasih sayang dan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Jadi sangat menarik sekali ya. Jadi hasanah itu sangat luas ceritanya. Mungkin nanti kita akan kongsi lagi cerita lain supaya kita nampak gambarannya apa itu hasanah. Hasanah itu seperti yang dikatakan, kalau makna secara literalnya kebaikan lah. Tapi kebaikan itu tidak dapat mengcover makna hasanah itu sebenarnya. Maka kita kekalkan saja hasanah. Itulah contohnya tadi ya. Minggu lepas kita dah ceritakan kisah pengantin baru yang baru mendiri rumah tangga. Subhanallah. Si istri yang salehah yang dia memberi motivasi bagi suaminya untuk sembahyang di masjid. Kita ingat lagi ya, cerita minggu lepas ya. Mereka baru membina rumah tangga. Si istri tidak membenarkan tidak membenarkan suaminya sholat di rumah. Itu tanda istri salehah. Kalau ingin betul-betul menjadi istri salehah, menjadi suami yang saleh, suami waktu ditegur oleh istrinya, waktu diajak oleh istrinya pergi masjid, mesti akur ya. Mesti akur. Lalu apa yang terjadi? Maka suami ini tidak ketinggalan sembahyang berjamaah di rumah Allah. Suatu hari itu waktu peristiwa ini berlaku, dia terlambat. Dia pergi ke masjid tapi dia terlambat. Sampai di masjid, kumpulan pertama sudah salat. Subhanallah. Ini cerita
suami saleh dan istri salehah ya. Lalu dia didatangi oleh imam. Si suami ini sempat sembahyang dengan grup kedua karena di sana jemaahnya ramai ya. Ada kumpulan pertama, ada kumpulan kedua. Dia sembahyang dengan kumpulan kedua. Lalu setelah beri salam dia didatangi oleh imam, ketua imam, katanya, adakah kamu ini suami fulanah binti fulan? Disebut nama istrinya. Iya, katanya. Kenapa imam tahu nama istri saya? Kami kan baru mendirikan rumah tangga. Saya kira imam belum tahu nama kami dan nama istri saya, katanya. Diceritalah, tadi malam saya bermimpi saya ternampak ahlul jannah. Di antara ahlul jannah yang ramai itu ada seorang muslimah. Lalu saya tanya siapa muslimah yang seorang ini? Kata jemaah, katanya, muslimah ini adalah istri fulan bin fulan. Jadi mereka menyebut nama kamu. Itu saya berani menanya kamu, betulkah kamu ini suaminya? Kata si lelaki ini, ya, saya suaminya. Lalu dia, subhanallah, balik ke rumah, ingin cepat sampai di rumah, ingin mengasih tahu istrinya. Ternyata bila sampai di rumah, istrinya sudah meninggal dalam posisi sholat, dalam keadaan sujud. Subhanallah, tidak ada sakit. Yakinlah dia bahwa apa yang dikatakan imam itu betul. Ciri-ciri istri salehah dan ciri-ciri suami saleh. Itulah diantara maksud hasanah fid dunia yang kita baca dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian minggu lepas kita sudah bincang juga, termasuk juga hasanah itu katanya kediaman yang selesa. Apa yang dikatakan kediaman yang selesa? Kediaman yang kita di dalamnya berbuat taat kepada Allah, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin bersolat, dan menjauhi benda yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan Ramadan ya. Karena kalau kita masih berbuat benda yang sia-sia di dalam rumah, itu nanti tanah perumahan itu akan mengadu kepada Allah. Dan bahkan anggota badan ya, anggota badan kita akan mengadu, melaporkan kepada Allah, ya Allah, orang ini bulan Ramadan pun belum pegang Quran lagi. Boleh dilihat ayat dalam surah Yasin, ada halaman 444, ada di sana tak silap ayat 65 ya, menyatakan bahwa orang itu akan dilaporkan oleh anggota badannya tentang apa yang dia buat. Masya Allah. Ada juga ayat dalam surah Fussilat. Di sana disebut telinga pun melapor, mata pun komplain, kulit badan pun katanya merungut. Itu kalau kita tidak memanfaatkan rumah dengan baik. Jadi kita duduk di rumah, ternyata nanti anggota badan itu menjadi musuh, menjadi seteru kepada yang punya badan. Subhanallah. Maka patutnya lah rumah kita itu rumah hasanah ya. Rumah hasanah, rumah yang diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadat, diisi dengan taubat kepada Allah. Apalagi kita ini bulan taubat ya, bulan ibadat, bulan Ramadan Mubarak. Dan kita sudah berada di hari yang keberapa hari ini? Hari ke-9. 10 pertama sudah mau habis besok. Kemudian 10 kedua, 10 terakhir. Patutnya bila 10 terakhir, kualiti Ramadan kita semakin meningkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang mau berbincang, mau bertanya, dibukakan masa ya. Kalau tidak, akan diteruskan sedikit lagi. Jadi intinya kita semakin fahamlah doa Rabbana Atina ini ya. Dalam minggu lepas juga disebut termasuk makna hasanah di dunia itu, orang itu diberi kesehatan dan keafiatan. Artinya apa? Terhindar pada penyakit, terhindar dari wabak. Jadi ini ayat di sini secara tidak langsung doa tolak bala sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami hasanah, keafiatan pada jasad, pada kalbu, pada jiwa. Jiwanya bersih, hatinya sehat sejahtera, badannya juga diberi keafiatan. Jadi kalau kita lebih memahami doa ini, bila kita berdoa kepada Allah, tentulah akan lebih didengar oleh Allah dan ijabahnya akan mudah dapat. Berbanding kalau orang itu membaca doa tapi dia tak faham apa maksud hasanah, katanya tidak tahu. Kalau tidak tahu,
macam mana Allah ingin mengijabah doanya? Itu maka kita perlu menggali. Nanti kita akan sambung lagi tentang cerita-cerita lain yang tidak kalah penting, cukup menarik juga ya. Jadi dalam menguraikan doa ini sudah ada 2 kisah pengantin baru yang jelas confirm sebagai ahlul jannah, dan ini kisah anak saleh-salehah, suami yang saleh, istri yang salehah yang didengar Allah doanya, walaupun mereka terpaksa menunggu sampai 15 tahun ya. Kadang-kadang ijabah itu setahun, kadang 2 tahun. Ini 15 tahun baru terkabul doanya. Itu kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Kenapa tidak dari minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama? Itulah hikmahnya kita tuh bersabar, dan kita kena rajin berdoa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah SWT ya semuanya. Jadi sangat bagus sekali kalau doa ini kita baca sebelum berbuka puasa contohnya. Boleh dibaca secara berjamaah, boleh dibaca secara persendirian. Karena ayat ini juga dia punya redaksi, dia punya teksnya untuk ramai ya, bukan untuk sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami, limpahkanlah kepada kami hasanah di dunia. Jadi kami semua, bukan saya ya. Artinya menyeluruh, sama ada yang musafir kita niatkan, yang pergi umrah, yang pergi ke tanah suci, ataupun yang tinggal. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, saling mendoakanlah. Ada yang mau kongsi? Kalau tak ada, doa ini juga sepatutnya kita baca sebelum salat dan sesudah salat. Kita baca menjelang makan sahur di waktu mustajab, karena di ujung malam Allah memang memberi tawaran kepada hambanya untuk berdoa. Ada 3 tawaran yang dikemukakan di ujung malam di waktu sahur. Pertama, doa, siapa yang mau minta doa. Kedua, siapa ingin bertaubat. Ketiga, siapa ingin beristighfar. Katanya siapa yang beristighfarlah sekarang, istighfarnya akan didengar Allah. Siapa ingin bertaubat, taubatlah, taubatnya akan diterima Allah. Siapa ingin mendoa, berdoalah, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Lepas azan subuh ada lagi waktu mustajab ya, antara azan dan qamat, bagi orang pergi ke rumah Allah di pagi hari untuk melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan doa kita selalu didengar Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, kalau kita baca dalam ayat boleh juga ya. Doa ini boleh dijadikan ayat. Kita lihatlah ayat 201 suratul Baqarah, boleh dibaca dari ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh kita baca dijadikan ayat, dan boleh dibaca berulang kali seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah membaca satu ayat di malam hari berulang kali, entah berapa jam dibaca baginda. Jadi boleh dibaca di luar sholat, boleh dibaca di dalam sholat, karena ayatnya termasuk ayat Quran ya. Itu lagi bagus sebenarnya. Dibaca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali pun tidak apa. Bila kita sembahyang 2 rakaat contohnya, rakaat pertama ayat yang sama, rakaat kedua ayat yang sama, nanti beri salam, bangkit lagi, takbir lagi, lepas Fatihah baca lagi. Itulah salah satu kaidah yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian orang-orang yang saleh. Bukan hanya berdoa di waktu sujud, bukan hanya berdoa sebelum salat atau di luar salat, berdoa semasa membaca ayat, sesudah membaca Fatihah, ayat-ayat berkenaan dengan doa. Doa yang dibaca baginda, yang dibacanya satu malam, ayat nomor 118 surah Al-Maidah. In tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Doa yang ditujukan untuk umat baginda. Baginda mendoakan umatnya, mengajar umat untuk berdoa dan mendoakan umatnya. Mudah-mudahan begitulah ya. Semoga doa kita selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang ingin mengungsikan pengalamannya atau ada bertanya.
soalan? Nampaknya tidak ada soalan, dokter. Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi. Seperti yang disebut sebelumnya juga, doa ini diantara doa yang difokus oleh dibaca oleh baginda ya. Itu maka kita pilih doa ini. Di samping doa doa Rabbana la tuzigh qulubana, itu juga banyak dibaca oleh baginda agar kita mendapat ketetapan hati dan keteguhan keyakinan, jangan mudah berubah. Itu tujuannya dalam surah dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah pasangan doa Rabbana atina fid dunya. Mungkin nanti kita boleh sorot lagi. Dokter, ini ada soalan. Selalunya kan kalau macam doa tuh Rabbana atina fid dunya hasanah, ada juga kan yang Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Atau adakah ia berbeza artinya, maknanya? Jadi mana yang sebaiknya? Adakah ia berhenti arah hasanah atau macam mana tuh, dokter? Dua-dua boleh. Sama ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Di hasanah pertama berhenti, di hasanah kedua pun boleh sambung, boleh berhenti juga, ataupun sambung semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ataupun dua kali berhenti juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh, tidak salah. Maksudnya tidak berubah. Tidak berubah. Dan wa qina azabannar itu boleh diulang-ulang lagi. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanahnya diulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mau diulang 3 kali, 5 kali, 7 kali, masing-masing diulang, ataupun sekaligus diulang semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ataupun kita mau fokus kepada wa qina azabannar. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Itu semua ada dalam ajaran Rasulullah SAW ya. Tidak mengubah maknanya. Ada lagi soalan jamaah yang lainnya barangkali sebelum kita tutup? Oke lah, demikianlah tadi tazkirah kita pada petang hari ini yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Asri Lubis. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambah ilmu untuk kita semua, terutama untuk jamaah yang hadir pada petang hari ini, dapat kita amalkan dalam keseharian kita nih. Itu saja kali sebelum kita akhiri tazkirah kita pada petang hari ini. Marilah sama-sama kita membaca surah Al-Asr diteruskan dengan suratul Kafarah. Pada dokter dipersilakan untuk memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baiklah, taqabbal minna wa minkum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Dr. Ahmad Asri Lubis. Insyaallah kita akan dapat berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat hingga sampai di penghujung Ramadan nanti dapat berjumpa kembali setelah hari raya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kak En.
Makasih, Barakallahu fiik. makasih semuanya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu Barakallahu fiik. fiikum semua. Insyaallah.